lebih baik kamu kembalikan handphone saya, atau mungkin saya jamin kamu bakal masuk ke penjara. Udah deh ya, kamu nggak usah ngasih ancaman kayak gitu. Kamu nggak tahu pacar saya ini mantan napi. Dia udah berpengalaman keluar masuk penjara. Kamu balikin dulu handphone saya. Ini nggak bisa kayak gini. Kamu mau masuk penjara lagi? Udah. Mau kemana? Udah turun. Turun nggak? Ingin kayak gini dapat tugas, tapi ya udahlah, namanya juga udah jalannya seperti ini, mau kayak gimana tugas yang diberikan harus tetap dijalani. Lagi pula juga aku harus tunggu Pak Agung, Pak Bagas, dan Pak Umar, tapi kayaknya mereka masih belum ada di lokasi deh. Ya udah, biar nanti aku tunggu mereka. Dan mungkin nanti aku berharap bahwa tugas yang diberikan sama aku dapat berjalan dengan lancar. Kalaupun nanti target tersangka yang akan dibawa adalah ada seorang wanita, mungkin nanti biar aku yang urus. Karena mungkin nanti Pak Bagas, Pak Agung, dan Pak Umar akan mengurus salah satu target mafia yang mungkin dia laki-laki. Aku juga ditugaskan untuk menyamar sebagai ojol. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin kalau memang dengan cara seperti ini, dengan cara yang sudah mereka tugaskan untuk aku, dapat terlaksana dengan baik dan dapat melancarkan adanya proses penangkapan juga, aku nggak masalah. Dari tadi juga aku udah nunggu mereka di sini. Tapi mungkin aku bisa langsung coba ke lokasi aja kali ya. Mungkin aku bisa coba lihat situasi. Nanti aku bisa langsung hubungi Pak Bagas, Pak Agung, dan Pak Umar. Ya udah, kalau gitu aku coba langsung ke lokasi aja. Aku udah tadi nungguin Agung sama Umar kok belum datang ya. Takutnya nanti Bu Sinta ini udah nungguin lama. Semoga aja ini sesuai dengan rencana. Karena orang yang meresahkan, dia suka kerepok dan dia udah pernah masuk penjara dulu, tapi sampai sekarang dia masih belum punya efek jerah. Jadi karena dia selalu buat onar, jadi terpaksa deh kita harus tangkap dia lagi. Udah 30 menitan ya aku nunggu. Bu Sinta juga udah OTW. Bu Sinta jadi ojek pasti gak kira ketemu. Ya kan dia seorang wanita, jadi gak bakalan nyangka kalau misalkan ojek wanita itu ternyata seorang intel polisi. Semoga aja ini sesuai dengan rencana, karena kasihan warga juga gak tenang gara-gara dia suka bikin ulah, suka nyari motor, mobil, juga suka ngerampok uang. Ini kemana sih ya? Umar sama Agung kok masih belum datang. Yaudah deh, mending aku cek-cek dulu dalam, ntar lagi biar Umar sama Agung di sini. Umar kemana sih? Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Kamu kok lama banget sih Mar? Ya barusan masih sarapan, begitu pun saya juga harus ngopi Pak Agung. Oh gitu ya. Ya udah. Nanti kamu misal telat-telat malah dimarahin komandan lagi. Soalnya sekarang kan kita mau nangkep maling katanya Mar. Nah, jadi kemarin maling yang kita tangkap kan udah keluar. Jadi maling itu berulah lagi Mar. Buat resah masyarakat. Iya Pak Agung. Kalau nggak salah sekitar 3 bulan yang lalu dia baru keluar dari ini kan, dari tahanan. Dia ya, sudah benar. mulai ini lagi. Emang komandan sudah nungguin, nggak ngubungin Pak Agung? Ya nggak ngubungin Mar. Cuman tadi malam kan kita langsung disuruh ke sana Mar. Ya takutnya komandan pada nungguin kita Mar kalau kita telat Mar. Iya. Ntar lagi kita mau naik motor apa ikut kendaraan komandan ya? Ya pasti disuruh ikut mobil komandan lah Mar. Ya kalau nangkap maling kita kan nggak pernah bawa motor Mar. Ya kecuali itu motornya mau dipakai Mar. Iya juga. Ya udah,
kalau begitu nanti kita langsung ke komandan aja, biar kita nggak buang-buang waktu juga, dan pastinya kita bakal di briefing dulu kan. Iya benar juga Mar. Jadi kita harus benar-benar bisa nangkep maling itu Mar, biar maling itu nggak meresahkan masyarakat lagi. Ya Pak Agung. Ya soalnya kan banyak masyarakat mengadu kita tentang maling itu Mar. Jadi kita harus melayani dengan baik Mar. Ya sebagai polisi kita kan harus mengayomi masyarakat. Jadi masyarakat mau ngadu ke siapa lagi Mar kalau bukan ya ke kita Mar. Iya betul Pak Agung. Ya udah, ntar lagi kita harus mengikuti arahan dan biar maling itu dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku lah. Baiklah Pak Agung, kalau begitu nanti kita datang ke komandan, kita ikuti arahan dari komandan aja. Karena saya begitupun Pak Agung juga berharap supaya maling itu cepat ketangkep. Oh iya, Pak Agung emang sudah sarapan? Nanti kita malah mau kejar-kejaran atau gimana kan, kita masih belum tahu Pak Agung. Kalau masalah sarapan ini udah jam berapa Mar? Aku kalau sarapan pagi Mar. Udah dari tadi, ngopi pun udah Mar. Jadi nanti gampang kalau masalah kejaran-kejaran sama maling Mar. Kita kan ada kamu, ada komandan, dan juga aku. Kita kan bertiga Mar. Iya. Ya kalau cuman mau nangkep maling satu itu kan kita mampu Mar, cuman ngejar maling satu itu Mar. Ya. Ya udah, kalau gitu mending kita langsung berangkat aja Pak, daripada nanti kita telat-telat kan dimarahin lagi. Ya udah deh, biar kita cepat selesai. Ya. Sekarang aku harus ketemu sama pacar aku. Dan aku harus melancarkan aksiku lagi. Karena kalau gak seperti itu, aku gak bakal mendapatkan uang yang banyak dengan secara cepat dan tanpa harus bekerja. Ya, sekarang itu susah banget cari pekerjaan yang halal. Dan kalaupun ada cuma menjadi kuli bangunan, kerja serabutan, atau kuli panggul. Ya, aku harus nyopet lagi atau enggak aku harus maling lagi. Dan sekarang aku harus pakai metode baru. Aku harus menyuruh pacar aku yang mencuri. Kalau seumpamanya ketahuan sama pihak polisi, kan bukan aku yang bakal ditangkap. Malah pacar aku itu, ya anggap aja aku mengkambing hitamkan pacar aku dalam pekerjaan ini. Soalnya gak enak banget hidup di dalam penjara itu. Dulu sebelum aku di penjara, aku bisa membeli apa yang aku inginkan. Gara-gara kecerobohan aku, sehingga apa yang aku dapatkan udah musnah dan aku harus mendekam di penjara. Tapi kalau kali ini ya, aku gak bakalan di penjara lagi karena aku mengkambing hitamkan pacar aku. Adalah aku harus ketemu sama pacar aku sekarang. Gak punya uang. Mas David kemana sih? Kira-kira dia mau ngajak aku nipu siapa lagi ya? Dia tuh nggak ada kapoknya ya. Padahal baru 3 bulan yang lalu dia baru keluar dari penjara. Udah ada niatan mau nipu orang lagi. Tapi nggak apa-apa sih, aku juga dapat uangnya. Kan apapun demi uang, aku bakal lakuin semuanya. Ya namanya juga cewek ya, pasti butuh uang. Ini udah mau hujan, tapi Mas David masih belum datang. Atau mungkin dia kejebak macet ya? Tuh. Ini dia. Sayang. Kamu udah dari tadi nunggu sini? Dari kemarin, Mas. Ya aku minta maaf. Kok sepi gak ada orang? Pada Ya, kemana? lagi keluar, lagi ngerewang. Lagi rewang ya? Hajatan. Emangnya Mas tadi di sana nggak kelihatan janur kuning ya? Iya di sana macet. Oh iya San, aku mau ngajak kamu ya
ngerampok lagi. Aku ada lokasi yang jauh dari ya pengawasan polisi, sayang. Iya, aku mau aja sih Mas, tapi awas ya kalau sampai nanti aku ketangkep basah, aku nggak mau lagi ya sama kamu. Udah, kamu tenang aja. Nah, aku udah belajar dari pengalaman yang dulu, ya. Ketika aku ditangkap sama pihak yang berwajib, ya masa 2 kali aku bakal masuk ke dalam jeruji? Gak mungkin lah, kamu tenang aja. Aku udah tahu kok triknya gimana caranya supaya lolos dari kejaran polisi. Iya, aku percaya aja sih sama kamu. Cuma 3 bulan yang lalu itu kenapa kamu nggak bisa ketangkep basah, Mas? Yaitu atas kecerobohan temen aku. Aku udah wanti-wanti dia agak dengerin omongan aku. Jadinya tangkep semuanya, sayang. Oh iya, sayang. Ngomong-ngomong, kamu gak ada target. Ya siapa tahu saudara tangga kamu di sini yang kaya raya. Nanti kita beraksi lagi Kamu supaya ini nggak punya otak atau gimana ya, Mas? Kalau tetangga aku yang aku tipu, ya bakalan ketahuan lah, Mas. jangan ditipu lah. Kita colong aja pas waktu orangnya tidur. Hah? Kamu gimana sih, kalau kita tipu kita bakal ketahuan. Tapi kalau kita nyelinap ke rumahnya, kan nggak bakalan ada orang yang bakal tahu, sayang. Oh, jadi kita mainnya malam-malam gitu. Ya, kamu mainnya malam apa pagi? Kamu tuh. Ya maksud aku, kalau malam-malam ya kita kerja lagi. Kalau siang, kita ke lokasi yang aman. Gimana sih kamu? Apa kamu gak mau pengen beli mobil? Dengan kita ngerampok, kita bakal cepet membeli apa yang kita inginkan. Ya, ada benernya juga sih, Mas. Tapi kayaknya aku perlu cari tetangga yang mudah buat ditipu, buat dirampok. Oh iya, si Cindy kemana? Kok gak kelihatan? Biasanya bareng sama kamu terus. Dia lagi keluar, lagi ada acara ulang tahun temennya. Aku mau ngajarin dia deh, ngerampok juga. Ih, apa-apaan semuanya kamu ajarin ngerampok ya? Ya supaya kalau perempuan itu gampang untuk ngerampok. Nah, kan gak kelihatan tuh wajah-wajah beringasnya. Ya enggak? Kamu bisa ngerampok laki-laki yang hidung belang. Pasti aman, sayang. Maksud kamu lelaki hidung belang tuh apa, Ya Mas? maksudnya yang gampang digoda gitu loh. Oh Kemudian ya, aku kamu nggak tahu ambil bahasa isyarat HP-nya. kayak gitu. Ya kamu gimana sih, udah lama bareng sama aku belum tahu isyarat seperti itu? Hah? Udah deh, mendingan kita jalan aja daripada kita di sini. Aku gak disuruh masuk dulu apa gimana kek? Ih, enggak. Di rumah aku nggak ada orang ya. Nanti kamu ngapa-ngapain aku lagi. Aku lapar, makan. Masa aku ngapa-ngapain kamu? Kalau boleh ya ngapa-ngapain nggak apa-apa di sana. Iya, apa-apaan sih? Maksudnya mandi gitu loh. Kamu tuh nggak modal banget ya. Emang kenapa? Udah, nanti kita kemana aja kalau udah mendapatkan uang yang banyak. Gimana? Ya udah yuk, sekarang ini kita tujuannya kemana? Kita ke lokasi yang aku tentukan supaya kita jauh dari intaian polisi. Ayo. Ya ayo. Ini dia. Pagi. Maaf kita telat, Dan. Kalian gimana sih? Ini kan kita ada misi. Jadi kan sesuai dengan apa yang udah aku bilang sama kalian semalam. Kita bakalan nangkep maling yang baru keluar 3 bulan yang lalu dari tahanan. Dia udah bebas tapi dia berulah lagi. Jadi rencana kita begini. Dia kan sudah tahu kita, ngeliat kita pasti dia kabur. Benar, Dan. Siap. Aku harus pakai polisi wanita. Itu Bu Sinta. Jadi aku minta tolong Bu Sinta buat nyamar jadi ojol. Oh, Siap. Nggak bakalan curiga kan? Nanti bilang nganterkan makanan atau apalah. Biar dia ngobrol-ngobrol juga. Ya semoga aja Bu Sinta juga gak kenal sama dia. tapi nggak apa-apa, Dan. Bu Sinta nyamar jadi ojol. Takutnya maling itu malah. Iya kan ada kita nanti Gung, Siap, yang backup dari belakang. Begitu. Jadi kita harus kita harus memantau terus. Jadi jangan sampai lepas dari pantauan kita. Soalnya apa? Ini sudah menjadi tugas kita buat menjaga keamanan. Siap.
Gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak kerja nggak benar, kalian nggak menjalankan fungsi dan tugas kalian dengan baik, ya mau ditaruh di mana harga diri kalian? Begitu. Kalian juga digaji. Dan kalau misalkan kalian ini nggak ikutin arahan dari aku ataupun nggak sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku, ya siap-siap aja kalian. Begitu. Jadi kita nggak boleh pandang bulu. Siapapun yang bersalah kita tindak. Begitu. Jadi aku minta tolong juga sama kalian, dimanapun kalian berada jangan pernah mencoreng nama baik institusi. Ingat itu. Siap. Oke. Jadi kalian udah siap nih. Siap. Udah siap dan. Nanti kalian ikut satu mobil dengan aku dan kita harus temuin Bu Sinta dulu. Kita harus briefing Bu Sinta gimana caranya, nanti strateginya gimana. Kalian udah sarapan belum? Siap sudah. Takutnya nanti kita capek-capek, misal maling itu kabur ya kita kan harus kejar. Gitu. Ya, kalau misalkan kalian udah paham, kalian sudah mengerti apa yang saya omongin, ya borgol udah disiapin belum? Sudah. Sudah siap semua. Nah, kalau udah disiapin semua, kita harus bawa mobil ini. Tapi ngomong-ngomong, Bu Sinta dari tadi udah OTW. Dia mau ketemu di sini atau langsung ke lokasi aja ya? Kalau misalkan ke lokasi, oh iya, Bu Sinta kan juga bawa motor nanti. Kalau misalkan nggak bawa motor, ya udah nggak apa-apa. Yang penting pakaian ojol aja. Soalnya aku udah siapin juga pakaian ojolnya. Oh. Jadi nanti biar gak ketahuan, Bu Sinta sebelum menuju lokasi kita langsung pakaiin baju ojol aja. Begitu. Siap dan. Kalian udah siap belum? Siap. Atau masih ada rasa takut di hati kalian buat menangkap maling itu? Ya kalau masalah itu kita sebagai polisi itu kan memang tugas kita. Nah, Dan kalau ya rasa makanya. takut itu udah nggak ada dan. Yang penting kerjakan tugas kalian dengan prosedur yang berlaku. Oke, siap. Begitu. Tugas kita sebagai abdi masyarakat, kita menjadi tempat pengaduan, kita menjadi tempat keluh kesah masyarakat ketika tidak ada kenyamanan dan keamanan. Misal contohnya kenyamanan dan keamanan yang aku maksud contohnya misal ada maling, kan tugas kita. Begitu tugas utama kita. Jadi itu yang harus kita lakukan. Siap. Sekarang kita langsung jalan aja. Siap dan. Peralatan sudah siap semua ya. Siap dan. Baju ojeknya udah aku taruh di dalam. Kita langsung ke sana aja. Siap. Siap. Kalian masih inget nggak sama orang itu? Kalau nggak salah namanya Pak David. Nah, itu dia. Sekarang dia juga komplotan juga sama pacarnya. Iya, pacarnya juga sekarang jadi penipu. Wah. Makanya kita harus ringkus dua-duanya. Aku juga lupa yang mau bilang tentang pacarnya dia. Jadi dia kalau sudah mau beraksi, dia pasti bareng sama pacarnya. Dan kehidupan dia sekarang ya enak. Karena barang orang yang mereka curi, barang orang yang mereka palak. Jadi kita harus atasi semua. Siap dan. Kalau misalkan pacarnya ini juga bareng sama dia, enak nih, tak lagi. Target kita kan ada 2 orang. Cewek 1, cowok 1. Nah yang cewek kan biar dipegang sama Bu Sinta nanti. Oke baik dan. Jadi paham yang aku maksud kan? Siap, paham. Dan lokasi udah aku kirim dan di sana lokasinya. Kita atur aja nanti pengepungannya gimana, kamu ada di arah mana, saya di arah mana, dan kamu juga di arah mana. Siap. Begitu. Jadi jangan sampai kita lepas pantauan ketika Bu Sinta memancing orang itu buat kita tangkap. Oke? Siap. Siap dan. Ini memang berat, tapi ini tugas kita yang harus kita jalani dengan baik dan benar dan harus tepat sasaran. Oke? Siap. Yaudah, kalau begitu ini sekarang kita langsung berangkat aja. Oke baik dan. Gak ada pertanyaan lagi kan? Siap, tidak ada, sudah ada. Yaudah, kalau begitu kita langsung berangkat aja biar aku aja yang nyetir. Oke? Siap dan. Ini kayaknya mereka datang. Siang, Bu Sinta. Siang Pak. Selamat siang, Bu. Siang Pak. Jadi gini, Bu Sinta.
Agung, kamu parkir mobilnya ke pinggir aja, soalnya gak enak banyak mobil lu. Baik dah. Jadi soalnya kita ada misi, kita harus menangkap lagi seseorang yang sudah berbuat ulah. Padahal baru 3 bulan kan kemarin dia keluar dari penjara, dan sekarang dia udah berulah lagi. Malah dia sekarang bareng sama pacarnya, dia juga memanfaatkan pacarnya. Makanya saya minta tolong sama Bu Sinta buat jadi ojol. Karena kalau saya sama teman-teman dia sudah hafal, takutnya dia ngeliat kita juga sudah lari. Dan Bu Sinta juga gak perlu takut, nanti kita selalu pantau mau kemana, dan Bu Sinta lagi ngapain pasti kita tetap pantau. Jadi keamanan Bu Sinta juga udah terjamin. Karena kan ada perempuan juga, nanti yang pegang perempuannya itu Bu Sinta. Bu Sinta kan juga seorang polisi, juga berhak untuk menangkap orang yang bersalah itu. Berarti salah satu dari tersangka tersebut adalah wanita. Iya. Saya juga infonya juga sudah 100% akurat. Dia juga sering melakukan penipuan, Bu. Dan dia juga udah sering berulah, dan bahkan ada beberapa orang yang melaporkan kembali yang menjadi korban lagi. Udah 2 kali ketipu sama si David itu. Ya di awal-awal dia cuman ngerayu aja, modusnya sama kayak dulu waktu dia mau masuk penjara di pertama kalinya. Tapi sekarang bedanya dia itu memakai pacarnya sebagai alat buat melancarkan penipuannya, Bu. Wah, ini kayaknya udah bener-bener tersangka kelas kakap deh. Karena mungkin kalau memang dia udah berkali-kali masuk penjara, tapi dia masih lolos juga, kayaknya ini adalah tandingan yang berat buat kalian juga kan? Ya sebenarnya kalau dibilang berat sih gak berat, Bu. Ya cuman saya heran aja, kok gak kapok aja. Padahal hidup di penjara kan gak ada yang enak, Bu. Adanya penjara itu kan biar menjadi efek orang tidak melanggar hukum. Ya tapi sampai sekarang nyatanya masih ada oknum orang yang berani melakukan kejahatan, sehingga mereka juga merasakan gak enaknya hidup di penjara. Nah, yang satu ini saya yang heran, Bu. Dia udah baru 3 bulan udah mau masuk penjara lagi. Ya mungkin dia berpikir dengan dia menggunakan pacarnya sebagai alat, kita bakalan ketipu. Kalau ini pelakunya bukan dia. Ini semua dalangnya dia, Bu. Jadi dua-duanya kita tangkap aja. Jadi saya minta tolong sama Bu Sinta. Bentar lagi pasti dia lewat di sini, Bu. Oke, saya berharap semoga dengan penyamaran seperti ini kalian juga bisa meringkus orang-orang seperti mereka. Ya Bu Sinta ajakin ngobrol aja biar dia gak curiga sama Bu Sinta. Nanti sekitar beberapa menit kita langsung ke sana nanti, Bu. Jadi intinya Bu Sinta gak usah khawatir tentang keamanan Bu Sinta, kita yang tanggung, Bu. Oke, kalau gitu ini saya perlu bawa motor nggak? Atau saya langsung aja? Gak usah aja. Nanti kan fotonya udah saya kirim. Yang cowok ataupun yang cewek udah saya kirim ke Ya, saya sudah hafal dengan wajahnya. Bu Sinta. Biasanya mereka lewatnya di daerah sini, Bu. Bu Sinta tunggu depan aja. Jadi saya sama rekan-rekan saya juga biar langsung berbicara aja nanti. Oke. Nanti Bu Sinta bilang kalau misalkan mereka pesan ojek atau pesan makanan dan lain sebagainya. Oke. Atau pura-pura nanya alamat dan lain sebagainya. Pokok ulur-ulur waktu dulu, Bu. Saya juga memastikan perempuan itu benar nggak yang ada di foto itu. Oke. Karena jangan sampai kita juga salah target, jangan sampai kita juga salah sasaran. Oke, saya janji saya akan menjalankan misi ini dengan baik. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal ini. Saya Yaudah, jamin kalian juga pasti bisa menangani kasus ini. Saya juga percaya ini kan bukan pertama kali Bu Sinta melakukan hal seperti ini, Bu. Jadi bahkan Bu Sinta udah 6 kali atau enggak 7 kali, Bu, melakukan hal seperti ini. Jadi menurut saya Bu Sinta udah paham lah apa yang bakalan dilakukan nanti. Ya udah kalau gitu mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, takutnya tersangkanya nanti juga pada udah pergi. Ya udah, saya sih persilakan Bu Sinta buat Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Ya, semoga berhasil ya, Bu. Oke. Buat kalian berdua, kan Bu Sinta udah aku kasih tahu gimana caranya buat menjalankan misi ini. Kalian berdua tentunya juga udah paham. Jadi kita cepat aja. Aku juga mau tunggu di ujung sana. Kamu di sini, Gung, dan kamu juga di sana, Mar.
Siap. Jadi nanti kalau memang nanti handphone kalian nyalain semua. Siap Dan. Beberapa menit nanti aku langsung hubungin kalian dan kalian langsung datang. Kita barengan aja, kita langsung request aja orang itu. Mobil gak terlalu jauh kan dari sini? Dekat Dan. Ya udah kalau begitu. Yaudah, Mar, kamu kesana nggak? Siap Dan. Ya udah. Ingat jangan sampai dicurigai, Mar. Dan kamu juga jangan sampai dicurigai karena dia kan juga tahu sama kamu. Kamu yang udah nangkap dia kemarin. Pastinya dia berpikir untuk melarikan diri kalau misalkan ngeliat kamu ataupun aku. Siap Dan. Udah, kalau begitu sekarang kamu tunggu di sini. Kamu berani nggak ditinggal sendirian? Jangan-jangan nanti badan doang kamu gede. Kalau masalah itu komandan gak usah ragu dengan saya Dan. Saya pasti berani kok. Apalagi maling-maling kayak gitu Dan. Ya udah deh, kalau begitu aku cari dulu ya. Siap Dan. Mas, Kamu pesen ojol sayang? maaf. Ini saya boleh tanya nggak? Bukannya ini Mas David sama kalau nggak salah Mbak Leli yang pesan ojol ya kan? Kita nggak pesan ojol ya. Kamu nggak sih? Enggak. Loh, jangan gitu dong. Saya udah jauh-jauh datang ke sini Mas buat ambil pesanan. Kita punya motor sendiri. Kamu jangan bikin masalah sama kita ya. Kita ada kepentingan. Loh. Gara-gara kamu berhentiin kita, kita bakal telat, tahu nggak? Mas, masalahnya saya ini udah ditugaskan dari pusat. Kalau saya harus datang ke sini buat jemput customer saya. Jadi, Mas gak bisa cancel gitu aja dong, karena saya udah jauh datang ke sini. Dan mungkin nanti gaji saya yang bakal dipotong kalau Mas nggak jadi pesen saya. Saya tegaskan lagi, kita berdua nggak pesen ojol. Bilang sama bos kamu, kalau emang nggak terima, suruh ketemu sama aku. Wah, ini udah nggak bisa seperti itu, Mas. Karena yang saya jalankan ini udah ada SOP-nya. Jadi saya minta tolong, sekarang saya sudah jauh-jauh ke sini. Mas nggak perlu marah-marah, Mas tinggal pesan apa aja. Nanti saya tinggal jalan dan saya bakal balik lagi ke sini buat kasih pesanan yang Mas pesan nantinya. Tapi kita nggak butuh apa-apa dari kamu. Kita ada pekerjaan yang harus kita selesaikan. Mendingan kamu pergi, mumpung aku masih belum marah. Tapi tunggu deh, bener kan? Mas namanya Mas David dan ini Mbak Leli. Benar. Oh, atau jangan-jangan Mbak Leli ini yang pesen, iya kan? Ih, kamu tuh apa-apaan sih? Atau jangan-jangan kamu itu mau nipu kita ya? Kok nipu sih Mbak? Kalau saya nipu, nggak mungkin saya tahu nama kalian berdua. Karena udah jelas tadi bahwa nama Mbak Leli yang tercantum sudah memesan ojol di tempat kami. Mungkin kamu salah orang. Di dunia ini emang kita berdua yang namanya David sama Leli. Mas Di nggak blok perlu, sebelah ada namanya persis sama aku, tahu nggak? Mas nggak perlu khawatir. Saya itu nggak pernah salah orang, Mas. Jadi saya tahu siapa saja yang memesan saya untuk menjadi ojol dan mengambil pesanan. Jadi Mas nggak perlu khawatir, saya nggak bakal salah orang kok. Kamu lama-lama kalau dibiarin tambah ngelunjak ya. Mau kamu apa? Saya nggak mau apa-apa, karena saya hanya seorang ojol. Jadi saya datang ke sini mau minta pesanan apa yang bakal saya bawakan. Udah gitu aja kok, Mas. Kalau kamu menipu sama kita, kamu salah orang. Mendingan pergi deh. Saya nggak bisa pergi kalau kamu belum ngasih uang sama saya. Oh, Karena kan saya juga bekerja di sini. Saya bukan semena-mena di sini, Mas. Mas juga harusnya bisa bersikap yang baik dong. Karena mungkin saya nggak bakal datang ke sini kalau nggak kalian pesen. Saya juga banyak kerjaan kok. Itu kan bener, dia itu mau meras kita sayang. udahlah kita kerjain aja. Udah, Perempuan kok, gimana? Ya enggak? Atur aja deh. kok malah bisik-bisik sih? Saya juga banyak kerjaan nih, Mas. Ya udah, kita David emang lagi butuh sesuatu, ya. Oke. Tolong nanti kamu ambilin ya barang berharga kita di gudang rumah kita tuh yang warna putih. Kamu ke sana ya. Nanti tolong bawakan barang itu ke sini. Kita bakal bayar mahal. Oke, siap. Kalau gitu, uangnya dulu. Kamu belum bekerja aja udah minta uang. Mau kamu apa coba? Begini, Pak David, karena mungkin saya kembali ulangi lagi bahwa itu udah SOP dari tempat kami, dari perusahaan kami. Kami tidak akan melaksanakan pekerjaan kami sebelum kami menerima uang tersebut. Karena kami sudah terlalu banyak mengalami kerugian di perusahaan kami. Kami sudah selalu melaksanakan dan menjalankan peraturan dengan baik sesuai dengan keinginan customer. Tapi ternyata
kami mengalami banyak kerugian gara-gara customer yang suka berbohong pada kami. Jadi saya hanya menjalankan tugas saja, diberikan saja uangnya kepada saya, nanti saya akan jalan. Kamu ceria banget ya dari tadi ngomong terus. Untung aja kamu perempuan. Kalau enggak, kalau laki-laki gue bakal bejek-bejek kamu, tau enggak? Bapak mau bejek-bejek saya? Kayaknya di sini tempat ini masih banyak penduduknya deh Pak. Jadi saya bisa teriak kalau Bapak mau bejek-bejek saya. Atau mungkin saya bisa panggilkan sekarang. Sayang, kamu bisa urus enggak perempuan? Udahlah, siapa tadi? Bu Leli. Bu Leli, saya tuh nggak terlalu bisa buat ngobrol banyak sama customer. Jadi saya cuma bisa menjalankan tugas saja. Sekarang Bu Leli tinggal kasih uang sama saya bakal jalan dan saya bakal tepati perintah yang udah kalian suruh. Kamu dibayar berapa sih sama atasan kamu? Berani-beraninya ya kamu menipu kita. Kok nipu lagi sih Bu? Emang tampang-tampang seperti saya tampang penipu? Kayaknya tampang pacar ibu ini yang penipu. Iya kan? Susah banget ya ngomong sama kamu. Kenapa? Kamu tuh nggak usah macem-macem ya. Kamu nggak tahu pacar aku ini siapa? Sebentar deh, saya lihat tampangnya. Saya tebak kalau tampang-tampang pacar seperti Bu Leli ini, tampang pencopet, penipu, ya kelas-kelas seperti itulah. Kamu tuh jangan sembarangan ya kalau ngomong. Kamu bisa aja kami tuntut ke penjara karena pencemaran nama baik. Buat menuntut orang ke penjara itu nggak mudah Bu. Jadi Bu Leli harus menjalankan apa yang nanti sudah disuruh. Jadi Bu Leli nggak bisa buat nuntut saya. Ya. Sekarang gini deh Bu. Begitu dong. Nanti kita yang bakal menjadi sendiri. Di penjara. Kamu takut? Barusan kamu ngomong apa? Iya, aku agak denger aja sedikit. Atau mungkin jangan-jangan Bapak sama Ibu ini punya kasus kali. Kasus? Iya, Kita kali itu aja. orang baik-baik ya. Kita gak pernah melakukan kriminal sekecil apapun. Wah, kamu ini kayak polisi aja. Memangnya kalau tampang seperti saya nggak cocok menjadi polisi? Nggak cocok Bu. Udah deh Mbak, mending sekarang kamu tuh pergi aja ya. Kamu daripada ngerusak suasana di sini, aku sama pacar aku tuh ada urusan yang lebih penting daripada ngurusin perempuan gak jelas kayak kamu. Udah dibilang saya nggak bakal pergi dan saya nggak bakal beranjak dari tempat ini Mbak. Sebelum saya Masalahnya, melaksanakan tugas saya. Di antara kita berdua nggak ada yang pesen Gojek kayak kamu ya. Kalau nggak pesen nggak mungkin saya datang ke sini Mbak. Udahlah, Ya siapa tahu kamu salah alamat. saya nggak mungkin salah alamat. Atau Kalau saya salah, jangan-jangan kamu pengen harta kita ya. Terus kamu pura-pura jadi ojol dan mau meres kita. pengen harta. Memangnya kalian sudah sekaya apa? Kalian aja datang dan mungkin jalan-jalan bawa motor kayak gini udah bilangin harta. Ya karena kita udah bosen ya sayang naik mobil. Jadi ya kita mau menikmati suasana di sore ini dengan pakai motor. Udahlah Mbak, saya nggak mau terlalu banyak omong. Lebih baik Mbak Leli ini laksanakan apa yang sudah saya minta. Karena kan mungkin biar cepat selesai juga Mbak. Saya juga nggak takut kok sama kalian. Kalau kalian mau lapor sama atasan saya juga nggak masalah. Kamu jangan macem-macem ya. Coba aku minta buktinya ya kalau kita itu pesen Gojek. Mana buktinya? Kalau kita emang pesen Gojek. Oke, saya juga nggak bakal melaksanakan tugas kalau nggak ada bukti Pak. Udahlah nih, udah tertera nama kalian berdua. Jadi tolong kalian cek. Kalau memang saya salah, saya minta maaf. Tapi kayaknya itu emang bener deh wajah-wajah kalian berdua. Lumayan nih buat kita jual. Oke. Ya udah ya. Udah kan? Karena HP kamu udah di tangan kita gak bakal mengembalikan ini HP karena kamu udah menyita waktu kita. Kamu belum tahu siapa aku. Maksudnya kamu mau ngambil HP saya? Aduh, kamu ngaku-ngaku kalau kalian berdua itu orang kaya, tapi kalian mau ngambil handphone saya? Karena kamu udah mengganggu kita ya. Saatnya kita udah pergi jauh, cuma karena kamu kita tetap di sini. Waktu kita adalah uang, tahu nggak? Semua orang juga butuh waktu dan butuh uang, Pak. Tapi kalau kayak gini, saya menjalankan tugas, tapi kalian malah ambil handphone saya. Masa bodoh. Itu udah nggak beres namanya. Lebih baik kamu kembalikan handphone saya, atau mungkin saya jamin kamu bakal masuk ke penjara. Udah deh ya, kamu nggak usah ngasih ancaman kayak gitu. Kamu nggak tahu pacar saya ini mantan napi. Dia udah berpengalaman keluar masuk penjara. Berpengalaman keluar masuk penjara? Oh, pantesan. Saya nggak asing ngeliat wajah dari pacar kamu ini.
ternyata pacar kamu itu udah sering terlihat di poster-poster narapidana. Baguslah kalau kamu tahu. Sekarang aku minta kamu pergi sebelum aku melakukan kekerasan sama kamu. Udahlah, kalian nggak perlu ngancem. Lebih baik kalian kembalikan handphone saya. Oke, nggak masalah kalau kalian nggak jadi pesan saya. Udah deh, mending sekarang kamu tuh pergi aja ya. Handphone saya kemana? Kamu balikin dulu handphone saya. Ini nggak bisa kayak gini. Kamu mau masuk penjara lagi? Udah kamu Mau kemana? Udah turun. Turun nggak? Ini kalian bertiga siapa ngapain? Udah, kamu diem aja. Kamu masih ingat sama aku? Bapak. Kita minta maaf, Pak. Gini ya, aku mau ngasih tahu sama kamu juga. Kamu mau ya berbuat kejahatan bareng sama pacar kamu? Gak ada kerjaan yang lebih baik atau yang tidak memiliki risiko buat kalian berdua. Kamu pikir dengan kamu memanfaatkan pacar kamu, aku bakalan ketipu? Kalau misalkan kamu gak berbuat kejahatan lagi, gak ada kapoknya, baru 3 bulan kamu masuk penjara, baru keluar juga. Dan sekarang udah berbuat lagi. Saya bingung mau kerja apa, Pak. Banyak kok kerjaan, cuman kamu gengsi aja. Dan kamu juga, kamu kenapa mau diajakin buat nipu sama dia? Ya karena saya juga butuh uang, Pak. Oh, butuh uang harus nipu ya? Harus merugikan buat orang lain. Aku rasa banyak kok kerjaan yang halal yang tidak merugikan orang lain. Kalau kamu nggak bisa jadi bos, ya paling nggak kamu ngikutin bos-bos yang membuka lapangan pekerjaan dong. Jadi kuli dan lain sebagainya. Kalau misalkan pengen hidup enak, bukan begini caranya. Pak, tolong jangan beruskan saya ke penjara. Udahlah, sebetulnya saya sudah tahu siapa kamu. Tapi saya memang sengaja ditugaskan untuk menyamar jadi ojol agar bisa menahan kamu. Jadi mereka bertiga emang sudah bersiap di belakang untuk menangkap kalian berdua. Kamu juga pengen ya masuk penjara? Enggak, Pak. Ya, tapi kan kamu tahu kan resiko apa yang udah bakalan kamu dapatkan ketika kamu melakukan ini? Udah tahu atau pura-pura nggak tahu? Iya, saya tahu, Pak. Coba deh sekarang aku tanya sama kalian berdua. Seandainya kalian berdua di posisi orang yang kalian tipu, kira-kira kalian merasa rugi apa enggak? Iya, Pak, kita menyesal, Pak. Ya sekarang kamu bilang menyesal. Kemarin juga waktu baru keluar dari penjara, saya bakalan tobat, Pak. Saya gak bakalan berbuat kejahatan lagi. Tapi pada kenyataannya sekarang gimana? Pak, kita berjanji, Pak, kita bakalan. Kalau semua orang yang berbuat jahat itu cuma berjanji tapi gak dihukum, Fit, di penjara gak bakalan ada orang. Tahu nggak kamu? Sayang banget, harusnya kamu juga sadar kalau kamu ikut jejak pacar kamu ini juga kamu pasti bakalan kena batunya. Kamu kan juga udah tahu pastinya. Udah tahu belum kalau dia udah pernah masuk penjara? Tahu, Pak. Nah, berarti kamu juga pengen merasakan kan hidup di penjara itu gimana? Gak enak hidup di penjara. Aku kasih tahu, kalian gak bebas. Ya udah kalau gitu sekarang tinggal dinikmati aja. Kamu pengen ikut jejak dari pacar kamu sendiri kan? Pak, kita minta maaf, Pak. Tolong, Pak, jangan kita, Pak. Kamu minta tolong jangan penjarakan kita. Iya, Pak. Kamu udah pernah di penjara aja masih berani buat ngelakuin ini. Apalagi sekarang dimaafin lagi. Banyak kok orang-orang yang udah ngadu. Dan orang yang udah pernah kalian tipu, udah pernah kamu tipu dulu, sekarang kamu tipu lagi. Dan dia juga masuk laporan ke kita. Ya kita harus ambil tindakan. Jadi kamu gak bisa seenaknya aja buat pergi ataupun nggak bisa dapat hukuman lagi. Ya semoga aja setelah ini menjadi efek jera buat kamu, dan semoga juga kamu juga gak ngulangin ini. Nanti kamu contoh pacar kamu lagi. Pacar kamu udah begini, udah ketangkep, nanti kamu nyobain, enak kali hidup di penjara nih kayak gini. Ya sangat disayangkan aja loh, kamu ini udah cantik tapi kamu malah ikut-ikutan pacar kamu. Lagi pula juga kalau kamu mau cari pasangan yang jauh lebih baik juga pasti banyak kok. Gak mungkin cuma orang ini doang yang cinta sama kamu. Kalaupun mau cari pekerjaan bisa jadi model kan,
terus bisa jadi pelayan kafe, atau enggak kamu merintis bisnis, minta modal, ya harus syaratnya kalau pengen mendapatkan modal, mendapatkan kepercayaan, ya kalian harusnya bisa dipercaya dong. Kalau kalian seperti ini, siapa orang yang mau percaya sama kalian? Coba sekarang pikir, siapa ya orang yang mau percaya sama kalian? Gak ada, Pak. Hah? Apa dengan aku melepaskan kalian ini akan menjamin kalian nggak bakalan ngulangin lagi? Kita bakal janji. Kamu bakalan janji. Kemarin waktu mau di penjara, kamu juga begitu kan? Ini udah di penjara loh, Fit. Kita bakal kerja apa? Aduh, udahlah, kalian berdua harus siap dengan konsekuensinya. Berarti nanti kalian juga harus siap dengan hukuman yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Jangan dong, Bu. Kalau jangan, ngapain kamu melakukan hal yang udah dilarang? Pasti kamu nggak nyangka ya, ada polisi wanita yang jadi ojol. Hah? Tadi dimarahin nggak, Bu, sama dia, Bu? Ya mungkin seperti biasa dia bakal marah-marah. Namanya juga udah orang bersalah, pasti takut lah kemana-mana. Ketemu orang juga pasti bakal grogi. Tapi dia juga udah mengakui kok tadi. Meskipun dia nggak kenal sama saya, tapi dia mengakui bahwa dia adalah mantan dari narapidana. Oh, kamu bangga ya? Hah? Udah Sepertinya pernah dia di bukan penjara? bangga lagi, tapi banget, sangat-sangat bangga. Oh, atau mungkin itu buat senjata buat nakut-nakutin orang kali. Jadi udah jadi preman, udah pernah di penjara, udah merasa keren. Aku cuma mau bilang sama kamu, kalau misalkan kamu banyak uang, kamu jadi bos, atau kamu banyak karyawan, itu boleh dibanggain, Jid. Cuman ini kan sesuatu hal yang memalukan. Kamu dibenci juga sama orang. Kalau kamu ketahuan warga, kamu maling atau ngerampok atau nipu, kamu bisa dihajar, tahu nggak? Nah, ngomong-ngomong soal maling, kayaknya tadi kamu sempat ambil handphone saya kan? Oh, jadi dia ambil handphone. Pak Umar, tolong handphone saya diambil. Tadi saya sempat nunjukin bukti bahwa dia itu Jadi ini handphonenya Bu Cinta. handphone saya, Pak. Ini milik polisi aja. Kamu berani ngambil? Hah? Saya nggak tahu, Pak, kalau Ya kalau misalkan dia tahu, kamu pasti kabur. Makanya aku gak nyuruh rekan aku atau anak buah aku buat nyamar jadi ojek. Jadi aku suruh polisi wanita aja. Jadi kamu juga ngambil handphone juga? Hah? aku minta maaf ya sama kamu. Udahlah, sekarang kamu gak usah minta maaf Drama sama banget dia. deh kayaknya. Hah? Ini semua dalangnya itu kamu. Dia gak bakalan berbuat kejahatan kalau kamu gak mengajak. Tapi salahnya dia juga udah tahu berbuat jahat, tapi kamu masih mau nurutin. Kamu tahu nggak bedanya orang jahat sama orang baik? Hah? Ya maaf Pak, saya kan cuma nurut sama pacar saya. Ya udah, aku gak peduli kamu menurut sama pacar kamu mau gimana, aku gak peduli. Yang jelas karena kamu udah berbuat jahat, ya kamu harus terima hukumannya. Jadi daripada kalian minta maaf di sini saat kalian ditangkap, lebih baik nanti kalau udah keluar dari penjara lagi, kalian merubah sikap kalian berdua. Saling merubah dong. Masa Atau- pasangan malah saling support untuk kejahatan? Kalian bakalan berubah kalau kalian udah dihukum seumur hidup. Jangan dong, Pak. Kita Ya aku gak tahu, nanti kan bukan aku yang memutuskan. Kita lihat aja gimana hukuman yang bakalan kamu terima nanti. Oke? Udah siap belum masuk penjara lagi? Ya udah pasti udah siap karena udah betah banget kan? Ya udah. bicara banyak. Pak, Ya aku udah gak peduli. Bu Sinta, Pak Umar, bawa ke mobil. Saya mau ngobrol sama Agung dulu. Pak, jangan dong, Pak. Ayo. Udah. Ayo udah jalan. Pak, kita minta maaf, Pak. Pak. Bentar lagi. Motor ini kamu bawa. Biar aku yang nyupir aja. Tahu jangan-jangan motor ini juga motor dapatnya nipu lagi. Ya, Hah? mungkin Dan. Tahu nggak begal punya orang. Ya, bisa dibilang seperti itu Dan. Soalnya kan dia maling Dan. Bisa jadi motor ini nyulik Dan. Nah, kok aku gak nyangka aja. Ternyata pacarnya juga lumayan, cantik. Tapi kok bisa-bisanya dia mau nurutin pekerjaan pacarnya yang jadi tukang tipu. Dan jadi maling juga. Dan aku heran juga kenapa dia mau sama dia. Padahal mungkin banyak laki-laki yang lebih baik dari dia yang mau sama dia. Mungkin si perawat itu cuma modal cantik doang Dan pasti
dia orang nggak punya juga, dan seandainya dia orang kaya ataupun orang berada, Gung, pasti ini yang perlu kamu garis bawahi. Kamu jangan salah sangka, orang nggak punya belum tentu dia maling, dan orang kaya belum tentu dia bukan maling. Banyak kok orang kaya yang merugikan, dan banyak juga orang miskin yang baik hati. Jadi kita nggak boleh membedakan antara si kaya dan si miskin. Semua sama, mau kaya mau miskin. Kalau dia berbuat salah kita harus tegakkan hukum. Siap Dan. Gitu Gung, kamu paham nggak? Siap Pak. Jadi jangan diulangi hal-hal seperti itu lagi Gung. Siap. Jadi bentar lagi, ini motor kamu langsung bawa ke kantor aja. Aku mau nyetir itu, tapi tadi solar udah diisi belum ya? Oh Udah full, Dan. soalnya belum ngeliat, jadi gak lucu juga kalau misalkan kita naik mobil solarnya nanti habis di jalan Gung. Nanti bisa-bisa dia kabur lagi. Ya, kemarin kan komandan nyuruh saya buat isi solarnya, dan mungkin komandan lupa. Iya Gung. Dan jangan lupa juga nanti malam kita juga ada misi, ada penangkapan orang lagi. Jadi semua orang-orang yang berbuat jahat kita tangkap aja, kita ringkus. Ya tentunya kita harus memiliki bukti yang kuat dan kita tidak salah sasaran dan sesuai dengan target. Gitu Gung. Jadi si Arga juga kamu nanti ajak, karena si Arga tadi juga ada tugas. Jadi aku tugaskan ke hal-hal yang lain. Jadi ini biar juga sama-sama kebagian tugas. Nanti kita berpencar lagi. Oke baik, Dan. Saya juga mau lapor, Dan. Sekitar 2 mingguan yang lalu di rumah sempat ada maling motor, dan cuman dia nggak ketangkep, dan cuman Mungkin ini dia Gung pelakunya juga. Si David ini kan anak buahnya juga banyak. Nanti kita urus aja di kantor gimana caranya dia mengakui siapa aja orang-orang yang sering diajak. Ini baru satu aja orang terdekatnya dia. Kalau orang terdekatnya dia udah kena, pasti orang-orang yang agak jauh pasti dia sebut juga. Nanti kemana jaringan dia dan kemana dia juga jual motor, kita juga selidikin. Oke, siap, Dan. Udah kalau gitu kamu bawa aja motornya. Siap. Nanti kita langsung ketemu di kantor Gung. Siap, Dan. Oke. Kenapa ya orang udah tahu berbuat jahat itu ada konsekuensi yang harus mereka terima. Loh, kalau aku pribadi sih, seandainya aku bukan polisi dan aku seperti mereka, mungkin lebih baik aku hidup pas-pasan dan kerja banting tulang tapi kehidupanku bebas, daripada aku banyak uang tapi aku ditangkap sama polisi. Udah ada enaknya ternyata berbuat jahat.